Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Baiklah teman-teman, rekan-rekan yang berbahagia, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita. Kita akan membahas materi mengenai kontekstualitas hadis pada mata kuliah hadis dakwah ini. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan prinsip-prinsip kontekstualitas hadis. Nah, pertemuan kali ini kita akan melanjutkan di judul yang sama, di tema yang sama terkait dengan kontekstualitas hadis. Akan tetapi pada pertemuan kali ini kita akan membahas dan melihat langsung bagaimana contoh kontekstualitas hadis. Hadis tidak hanya dipahami secara teks, tidak hanya dipahami secara tekstual atau lafziyah saja, tapi hadis dipahami juga dengan melihat konteksnya, melihat apa asbabul wurudnya, melihat historisnya dan lain-lain. Jadi ada berbagai macam aspek yang dilihat dalam memahami hadis. Nah, kita coba untuk menampilkan ke teman-teman apa PowerPoint-nya. Semoga bisa dipahami dan agar lebih mudah dipahami. Nah, pembahasan kita tentang kontekstualitas hadis. Ada beberapa contoh yang akan kita tampilkan. Nanti di sini kita mulai dengan pembahasan pertama ini. Namun sebelumnya kita akan mengingatkan kembali, ketika ingin memahami hadis secara kontekstual, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan, yaitu ada 5. Pertama, kita ulang sedikit, prinsip ideologi terbuka, ya itu yang pertama. Kemudian prinsip otentisitas dan kualitas. Otentisitas yaitu keaslian hadisnya, hadis kedudukan hadisnya, hadis yang benar-benar berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kualitasnya yaitu ya kedudukan hadis tersebut, status hadisnya. Kemudian prinsip klasifikasi hadis ini ketika dilihat apakah Nabi menyampaikan Nabi sebagai seorang nabi atau rasul, atau nabi dan rasul, atau pemimpin politik, atau seorang suami, atau sebagai pribadi manusia biasa. Nah, yang keempat, memperhatikan antara tujuan dan sarana. Kemudian prinsip indikasi. Nah, ini akan kita bahas. Kita masuk kepada contoh yang pertama. Baik, kita mulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Contoh kontekstualitas hadis. Yang pertama adalah hidup berdampingan dengan non-muslim. Nah, hidup berdampingan dengan non-muslim ini pada masa Rasulullah itu sempat dilarang. Nah, apa dalilnya? Bagaimana cara memahaminya? Apakah hadis ini masih relevan dipahami secara teks pada masa sekarang? Oke, kita akan coba memahami secara kontekstual. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu wal musyriku la taro'a narohuma. Nah, orang mukmin dan orang musyrik, kata Nabi, tidak boleh saling melihat api keduanya. Maksudnya saling melihat api keduanya itu kan ketika mereka masak di dapur. Nah, masak di dapur maksudnya ini tetangganya bisa melihat tetangganya ya yang ada berada di sampingnya itu, dia bisa melihat tetangganya sedang masak. Nah, artinya ketika bisa melihat tetangga yang sedang masak itu artinya mereka berdekatan, rumahnya dekat. Nah, di sini dilarang, orang mukmin dan musyrik tidak boleh melihat api keduanya, tidak boleh bertetangga. Kenapa kok Nabi melarang
orang musyrik dan orang mukmin itu bertetangga. Nah, kalau kita pahami, eee, secara tekstual jelas hadis ini melarang kita hidup bertetangga dengan non-muslim, tetapi kalau kita lihat konteksnya ketika Nabi menyampaikan hadis ini, itu pada saat, hadis ini disampaikan ini kan kewajiban, kewajiban umat Islam pada waktu itu muslim Mekkah berhijrah bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam ke Madinah di awal perjuangan Islam. Nah, ini memerlukan partisipasi dan perjuangan dakwah umat Islam. Kemudian serta, menyampaikan dakwah untuk tidak Nabi menyampaikan supaya tidak tinggal bersama non-muslim. Karena apa? Karena dikhawatirkan karena mereka baru masuk Islam, keimanan mereka masih lemah. Nah, sehingga ketika berdampingan, bertetangga dengan muslim, dikhawatirkan mereka terpengaruh sehingga kembali kepada agamanya yang lama. Nah, itu yang dikhawatirkan. Karena keimanan, ilahnya itu, alasannya itu karena khawatir terpengaruh dan kembali kepada agama yang lama. Tetapi bagi muslim yang keimanannya sudah kuat, sudah lama masuk Islam, Nabi tidak melarang itu. Nah, ini Nabi melarang karena dikhawatirkan uh, keimanan seorang muslim tadi yang baru masuk Islam terpengaruh sehingga kembali kepada agama yang lama. Nah, jadi konteks hadis ini berbicara tentang masalah itu. Itu yang pertama. Nah, jadi cara memahaminya seperti itu. Ada aspek yang dilihat kenapa Nabi menyampaikan hadis ini. Yang kedua, yaitu perjalanan jauh seorang perempuan. Hadis ini kalau kita perhatikan, itu melarang perempuan melakukan perjalanan jauh. Bagaimana kalau misalkan ada perempuan zaman sekarang ya kita perhatikan, mereka yang ingin meninggalkan kampungnya, kemudian sekolah tinggi, ada yang tinggalnya di Kalimantan, kemudian sekolah ke Jawa, perempuan dia sendirian. Nah, kemudian ada perempuan yang ibu-ibu ingin berangkat haji tanpa mahram, tanpa suaminya, tanpa saudara laki-lakinya. Nah, harusnya kalau kita melihat hadis ini secara teks, itu dilarang. Nah, kita coba bacakan dulu hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahramin." Nah, Nabi menyampaikan bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, tidak boleh seorang perempuan itu mengadakan perjalanan jauh kecuali ditemani oleh mahramnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, bagaimana cara memahami hadis ini secara kontekstual? Kalau misalkan kita lihat secara teks, justru perempuan dilarang melakukan perjalanan jauh. Nah, pemahaman kontekstual dari hadis ini itu reinterpretasi tentang konsep mahram. Mahram pada masa dulu dulu dipahami seseorang, orang yang menemani perempuan tadi. Supaya apa? Supaya ketika perempuan tadi melakukan perjalanan, dia aman, ada yang melindunginya. Nah, tetapi kalau kita lihat konteks zaman sekarang, itu keamanan polisi sudah di mana-mana. Ketika perempuan melakukan perjalanan, ya apa namanya, dia akan merasakan aman dalam melakukan perjalanan. Saat ketika dia melakukan perjalanan itu, ya lingkungan itu ramai. Nah, itu dia. Jadi konsep mahram ini dipahami adalah keamanan bagi perempuan yang melakukan perjalanan jauh tadi. Nah, kalau dia ingin melakukan studi dari Kalimantan ke Jawa, nah ketika dia melakukan perjalanan ke bandara, kemudian ke tempat studinya, ya sekarang sudah aman, sudah banyak penjagaan, banyak polisi yang berjaga, yang melindungi. Beda dengan zaman dulu. Zaman dulu di gurun, terus masih orang masih jarang, sehingga itu yang dilarang. Terus bagaimana kalau konsep haji, Pak? Nah, konsep haji mahram pun sekarang eh, tidak hanya dari keluarga, boleh mahram pengganti. Nah, misalnya sama-sama haji, ada suaminya teman yang berangkat sama suami istrinya, dia bisa
dijadikan mahram kalau dalam sistem pemberangkatan haji itu. Nah, artinya boleh saja konsep mahram ini dipahami sebagai keamanan. Nah, oke teman-teman, itu yang kedua. Jadi eh, kalau lihat hadis ini berlaku pada masa Nabi. Kemudian yang kedua, yang ketiga, selanjutnya tadi hadis yang pertama itu diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, ini konsep bersiwak. Ini terkait dengan prinsip tujuan dan sarana prasarana. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah." Seandainya kata Rasul tidak menyulitkan bagi umatku, aku akan memerintahkan mewajibkan kepada mereka bersiwak setiap mereka hendak melakukan sholat. Hadis riwayat An-Nasai. Ini ada dua hadis. Itu hadis berupa perintah perintah untuk melakukan siwak. Ya anjuran lah ya. Karena di sini laula an asyqa kata Nabi. Nah, terus yang kedua, hadis yang keduanya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, juga Imam Ahmad dan Imam Ad-Darimi dari Siti Aisyah. Siti Aisyah ini kan istri Nabi, orang yang paling dekat dengan Nabi. Kalau Abu Hurairah, ya ini sahabat yang paling banyak menghafal hadis di akhir-akhir hayatnya. Tapi beliau juga bertemu dengan Nabi hanya kurang lebih 2 tahun setengah gitu, menjelang sebelum Nabi wafat. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah ini, beliau mengatakan, Nabi bersabda, "As-siwaku mutahharatun lil fami, mardatun lirrabbi." Siwak itu mensucikan mulut dan gigi serta mendatangkan keridhaan Tuhan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis yang kedua ini, yang datang kedua ini menjelaskan tentang tujuan dari siwak itu. Siwak itu tujuannya untuk mensucikan mulut. Nah, kemudian ketika mulut kita suci, kita melakukan siwak, kita akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala saat sholat tadi. Artinya ya ketika sebelum sholat ya dianjurkan untuk melakukan siwak. Dia anjurkan untuk melakukan siwak. Nah, sekarang cara memahaminya, siwak itu bagaimana bentuknya? Siwak itu kan kayu ya, yang yang digosok-gosokkan ke gigi. Nah, bagaimana kalau misalkan di daerah yang sulit untuk mendapatkan siwak? Apakah apa namanya boleh menggunakan sarana dan prasarana yang lain? Nah, kalau kita pahami secara teks, ini perintah untuk pakai siwak. Tetapi tujuan hadis ini itu disampaikan pada hadis yang kedua. Siwak itu untuk mensucikan mulut, membersihkan mulut supaya ketika sholat mulut tidak kotor, tidak banyak bekas makanan, dan kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu cara memahami hadisnya. Nah, memahami hadis ini apa yang kita sampaikan tadi, tentu yang dilihat adalah sarana dan tujuan siwak itu sendiri. Sarana dan prasarana. Terus bagaimana? Apakah ada sarana lain sebagai pengganti siwak? Ya sekarang ada sikat gigi. Nah, sikat gigi menjadi sarana prasarana untuk mensucikan atau membersihkan mulut. Nah, asal asal dengan syarat sikat giginya itu tidak mengandung barang yang haram. Nah, barang yang haram itu seperti apa? Kan kita khawatir bulu bulu bulu-bulunya itu mengandung apa seperti bulu babi dan lain-lainnya terkontaminasi dengan najis. Nah, barang-barang yang diharamkan, nah, itu yang dilarang. Nah, kalau misalkan kuas cat itu pernah pernah ada apa isu atau apa itu katanya ada mengandung ada yang campuran dari bulu babi. Nah, sikat gigi ya kita pastikan sikat gigi itu tidak mengandung barang-barang yang najis atau yang diharamkan. Begitu juga dengan odol gigi. Nah, oke, itu cara memahami hadis tentang siwak. Nah, siwak boleh diganti dengan sikat gigi asal, sikat gigi atau
odol giginya itu tidak mengandung barang-barang yang najis atau yang diharamkan. Oke, baik teman-teman. Hadis yang ketiga. Kita coba bahas hadis yang berikutnya, hadis yang keempat. Yang keempat ini hadis tentang zakat fitrah. Nah, pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, zakat fitrah itu dibagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar, orang-orang yang ada di dekat rumah. Kemudian zakat fitrah itu diberikan dalam bentuk apa namanya korma, korma dan anggur. Nah, kita coba baca hadisnya dulu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri so'an min tamrin aw so'an min sya'irin alal abdi wal hurri wal zakari wal unsa was saghiri wal kibari minal muslimina wa amara biha an tu'addiya qabla khurujin nasi ila shalah, muttafaqun alaih. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah berupa satu sok. Satu sok itu ada, kalau misalkan kita ke Arab itu satu sok itu ada wadahnya, satu sok. Dia kayaknya kurang dari 1 kilo atau berapa gitu satu sok. Kalau 2,5 kilo itu, dia ukuran lebih besar dari kilo. Satu sok itu kan kalau kita hitung dia kurang lebih 2,5 kilo. Tapi ada apa? Nah, fatwa MUI itu kurang lebih lebih dari 2,5 kilo. Nah, Nabi mewajibkan zakat fitrah dengan satu sok korma, kemudian satu sok anggur bagi umat Islam, bagi budak, orang yang merdeka, laki-laki, perempuan, anak-anak, dan orang tua yang sudah lanjut usia. Artinya semua orang wajib mengeluarkan zakat fitrah, tidak ada pengecualian. Nah, beliau memerintahkan mengeluarkan sebelum berangkat pergi sholat id. Sholat di sini maksudnya adalah sholat idul fitri atau sholat idul fitri, karena zakat fitrah. Hadis muttafaqun alaih. Nah, disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim menganggap hadis ini sahih. Bagaimana cara memahami hadis ini? Nah, pada riwayat yang lain dibatasi pengeluaran zakat fitrah dari jenis makanan yang disebutkan, melainkan dapat meliputi semua yang menjadi bahan makanan pokok di setiap negara. Nah, artinya pada saat atau di Arab pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, makanan pokok pada waktu itu adalah korma dan anggur. Nah, di hadis lain juga disebutkan syair, gandum. Nah, kalau dipahami, kita lihat pada masa sekarang di beberapa negara punya makanan pokok tersendiri. Kalau kita lihat di negara kita, makanan pokoknya adalah nasi, bukan beras ya. Kita bukan makan beras, kita makan nasi, beras yang dimasak jadi nasinya baru itu dimakan. Nah, kemudian ketika kita melihat hadis ini, ya kita tidak serta-merta memahami secara tekstual, tapi memahami secara konteks makanan pokok yang ada di daerah sana. Atau ketika Nabi menyampaikan hadis ini, makanan pokok daerah situ adalah korma dan anggur. Nah, itu cara memahaminya. Jadi yang dilihat adalah konteks ketika Nabi menyampaikan hadis tersebut, makanan itu adalah makanan pokok atau harus benar-benar dari situ. Bagaimana kalau misalkan daerah yang sulit untuk mendapatkan korma dan anggur? Itu cara memahaminya. Artinya itu adalah makanan pokok dari daerah tersebut. Terus pemahaman berikutnya adalah di sini disebutkan Nabi memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah itu sebelum berangkat sholat id. Artinya setelah sholat subuh, kemudian sebelum, jaraknya sangat pendek antara setelah sholat subuh pada tanggal 1 Syawal itu sampai
sebelum sholat Idul Fitri. Artinya waktunya sangat pendek, hanya beberapa jam. Kenapa Nabi menyampaikan hal ini? Karena pada saat itu pada masa Nabi, ya umat Islam itu hidup ya di sekitar tidak tidak jauh. Mereka hanya tinggal di daerah-daerah satu lingkungan. Sehingga ketika mengeluarkan zakat itu tidak perlu melakukan perjalanan jauh ke tetangganya, ke orang yang tinggal di beberapa rumah saja. Tetapi setelah Rasulullah wafat, para sahabat mulai mulai hijrah, mulai pindah. Sehingga ketika sahabat pindah dari tempat asalnya menjauh, tidak cukup tidak cukup waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah itu hanya sebelum sholat Idul Fitri, tetapi ada kesepakatan ijtihad para ulama, boleh melakukan pembayaran zakat fitrah ketika ketika malam malam uh, satu Syawal tersebut, Idul Fitri. Kemudian ada lagi pendapat yang mengatakan boleh mengeluarkan zakat fitrah di pertengahan bulan, sampailah dalam pendapat beberapa imam mazhab di awal Ramadan sudah diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nah, kalau kita lihat di sini, hadis ini juga menyebutkan perintah mengeluarkan zakat. Ya, itu tadi kita sampaikan. Nah, yang mana yang mendistribusikannya kepada amil, ya, orang yang mendistribusikannya kepada mustahik yang berhak menerima zakat fitrah. Kemudian pada masa sahabat ini kita lihat mazhab, pendapat para imam mazhab. Pada masa sahabat, lingkungan sahabat ya mereka hidup berdampingan, tidak berjauhan. Tetapi setelah wafat Nabi semakin jauh. Waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah tidak cukup tidak cukup dalam waktu yang pendek tadi setelah sholat subuh sampai sholat Idul Fitri karena terbatas. Kemudian sahabat mengeluarkan zakat fitrah perlu waktu 1 hari. Setelah itu perlu waktu 2 hari sebelum sholat Idul Fitri. Sedangkan pada masa Imam Mujtahid fikih maksudnya, Imam Mazhab, masyarakat semakin berkembang, pindah ke tempat yang lebih jauh. Mereka membolehkan mengeluarkannya sejak pertengahan Ramadan. Nah, itu pertengahan Ramadan mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Kalau kita lebih mengenalnya mazhab Hambali. Bahkan sejak awal Ramadan dalam pandangan Imam Syafi'i itu sudah boleh mengeluarkan zakat fitrah. Dia terhitung tanggal 1 Ramadan. Nah, jadi kita kalau misalkan ingin mengeluarkan zakat fitrah, kalau kita bersandar kepada hadis secara tekstual, kita bayarnya setelah sholat subuh sebelum sholat Idul Fitri. Tapi jika kita pahami secara kontekstual, hadis ini boleh memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah terhitung dari tanggal 1 Ramadan jika berpegang pada mazhab Imam Syafi'i. Nah, seperti itu. Ada sebab-sebab yang menjadikan hadis itu disampaikan demikian oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya, yang kelima, ini tentang karakteristik perempuan. Karakteristik perempuan ini bagaimana? Apa yang disampaikan oleh Nabi? Nah, ini menceritakan orang yang paling banyak berada di neraka itu adalah perempuan. Kok bisa, Pak? Bagaimana ini? Bagaimana perempuan yang paling banyak berada di neraka? Nah, kalau kita pahami secara teks demikian. Coba kita baca hadisnya dulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya ma'syaran nisa," kata Nabi, "tasaddaqna wa aktsirna listighfar, fa inni ra'aitukunna aktsaru ahlin nar." Faqalat imra'atun minhunna jazlatun, "Wa ma lana ya Rasulullah aktsaru ahlin nar?" Qala tuksirna la'na wa takfurnal ashira wa ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin aghlabu lidhi lubbin min kunna. Qalat ya Rasulullah wa ma nuqsanul aqli wa ma nuqsanul aqli wad din. Qala amma nuqsanul aqli fa syahadatu imra'ataini ta'dilu syahadatu rajulin fa hadza nuqsanul aqli wa tamkusul layali ma tusalli wa tuftiru fi Ramadan fa hadza nuqsanud din. Nah, hadis ini
disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai para perempuan, kata Nabi, bersedekahlah dan perbanyaklah beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, karena aku melihat kalian menjadi sebagian besar penghuni neraka. Oh, paling banyak penghuni neraka itu perempuan. Kalau kita bersandar pada hadis ini secara tekstual, secara lafziah. Lalu salah seorang perempuan di antara mereka yang cerdas, yang kritis ini bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, mengapa kami yang paling banyak berada di neraka? Kan ada juga laki-laki." Nah, Rasulullah menjawab, "Kamu sebagian banyak, nah, banyak di antara kalian," kata Nabi, "yang suka melaknat, menceritakan, kemudian mendoakan buruk kepada orang lain, mendoakan keburukan supaya orang mendapatkan keburukan." Kata Nabi begitu, tidak berterima kasih, tidak bersyukur atas kebaikan suami. Nah, saya tidak melihat perempuan-perempuan yang kurang akal dan kurang agamanya bisa mengalahkan laki-laki yang berakal. Itu kata Nabi. Perempuan itu yang kritis tadi bertanya lagi, kekurangan akal dan kekurangan agama perempuan itu apa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, adapun kekurangan akal seorang perempuan, nah, kalau kita berpandang pada syariat agama, kesaksian dua orang perempuan itu setara dengan kesaksian satu orang laki-laki. Nah, kalau dalam saksi itu, kalau dalam pengadilan agama, kesaksian perempuan satu orang itu dihukum setengah. Nah, kalau dua orang perempuan itu sama seperti dengan satu orang saksi laki-laki. Nah, itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurangnya akal seorang perempuan. Kesaksian mereka dua orang baru dihitung satu. Nah, kemudian itu kekurangan akal mereka. Lantas perempuan itu juga haid, berhari-hari tidak sholat, tidak puasa di bulan Ramadan, ini merupakan kekurangan agama perempuan. Nah, saat perempuan itu sedang haid itu kekurangan agamanya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, bagaimana cara memahami hadis ini? Nah, cara memahami hadis ini, kalau kita lihat teksnya secara tekstual, ya yang berada di neraka adalah apa namanya, perempuan. Nah, karena pada waktu itu kalau kita lihat asbabul wurudnya, historis hadis ini disampaikan oleh baginda Nabi ketika Nabi sedang ingin berangkat melakukan sholat Idul Fitri. Kemudian Nabi melihat para perempuan pada masa Nabi itu duduk-duduk di pinggir jalan. Nah, duduk-duduk pinggir jalan, nah, ketika perempuan-perempuan duduk, baramai, ngobrol, ngobrol, membicarakan orang yang lewat, kemudian ngurumpi, gosip. Nah, sehingga kata Nabi, sifat inilah yang menjadikan perempuan itu eh, berada paling banyak di neraka. Tetapi kalau misalkan laki-laki juga punya sifat seperti itu, artinya laki-laki ini juga masuk kategori perilaku ahli neraka. Nah, Nabi ingin menceritakan perilaku ahli neraka itu seperti itu, banyak melaknat, tidak bersyukur, kemudian suka menggunjing orang lain. Nah, itu sifat-sifat ahli neraka. Bukan berarti konteks di sini adalah khusus untuk perempuan, tidak. Nah, karena pada waktu masa Nabi itu perempuan-perempuan pada masa Nabi yang Nabi lihat pada saat suka ngerumpi, suka melaknat, tidak bersyukur, makanya Nabi kategorikan seperti tadi. Nah, seperti tadi sama seperti ada hadis mengatakan Nabi menyampaikan begini, ketika ada seorang nenek-nenek bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah aku nanti bisa masuk surga?" Kata Nabi, "Enggak bisa. Yang masuk surga nanti orang yang sudah muda." Akhirnya nenek-nenek tadi ketika bertanya kepada Nabi langsung pergi nangis. Nah, terus Nabi memanggil seorang sahabat, tolong sampaikan kepada nenek tadi, Eee, bukan berarti, oh, nenek-nenek itu tidak bisa masuk surga, tetapi ketika masuk surga itu nenek-nenek itu kembali kembali muda. Nah, artinya tidak ada nenek-nenek lagi di surga tersebut, karena mereka sudah kembali kembali muda. Nah, itu cara memahami seperti itu. Perlu perlu apa, perlu melihat, konteksnya dalam memahami hadis. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, itu yang ke 5. Terakhir, terakhir ini tentang
menggarap tanah tak bertuan. Nah, menggarap tanah tak bertuan. Kita coba lihat hadisnya dulu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahya ardon maitatan fahiya lahu." Barang siapa yang menggarap tanah yang mati, tidak punya tuan, ada tanah, tidak ada tuannya, maka tanah itu jadi miliknya. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud, kemudian Imam Tirmidzi, kemudian Imam Ahmad tadi, Imam An-Nasai bersumber dari sahabat Urwah. Nah, hadis ini menyampaikan kalau pada masa Nabi, kalau ada tanah yang kosong, pada masa-masa awal dulu, itu tanah itu tidak ada tuannya. Nah, maka ketika kita menggarap, ada sahabat tanah yang menggarap tanah tersebut, ya tanah itu menjadi miliknya. Karena pada waktu itu belum ada yang punya tanah, belum ada yang mengelola tanah tersebut. Nah, karena pada masa Nabi seperti itu. Nah, tanah belum dikelola oleh pemerintah. Kalau masa sekarang nggak bisa kita lihat ada tanah kosong, apa namanya, nggak ada yang menggarapnya, kemudian kita garap, kita bersihkan tanahnya, ternyata setelah berapa tahun tanah itu udah punya orang, ternyata sudah ada yang memilikinya, mereka sudah punya sertifikat, kita main garap-garap aja. Wah, tanah ini kan belum ada yang menggarap. Nggak bisa seperti itu. Karena pada masa Nabi, ya tanah itu belum dikapling-kapling. Zaman sekarang tanah udah dikapling-kapling. Bahkan sudah ada pengurusan sertifikatnya. Kalau ingin punya tanah ini, ya kita harus urus dulu sertifikatnya, sehingga tanah ini resmi milik kita. Nanti supaya ketika ada orang lain ingin menggarap tanah ini, mereka mengatakan ini kan nggak ada yang punya. Nah, kita bisa menunjukkan, oh ini sertifikatnya sudah ada, kita yang memiliki. Nah, pada masa Nabi, menggarap tanah yang tak bertuan itu ya zaman dulu belum ada istilah sertifikat-sertifikat, dan tanah pun belum dikelola oleh pemerintah. Sehingga ketika mereka mengelola tanah tersebut, ya bisa jadi milik mereka. Orang belum mengkapling-kapling tanah. Nah, demikian cara memahami hadis ini. Nah, kalau misalkan kita ingin, kalau zaman sekarang ya, ingin memahami hadis ini, kita ingin mengatakan ini adalah tanah milik kita, kita harus urus dulu sertifikatnya. Sehingga resmi ini menjadi tanah milik kita. Demikian memahami beberapa konteks hadis, secara memahami hadis secara kontekstual. Baik teman-teman, semoga apa yang kita sampaikan tadi bisa dipahami. Dari beberapa poin tadi, memahami hadis secara kontekstual, contoh-contohnya yang pertama adalah apa tadi yang kita bahas, hadis secara kontekstual, contoh-contohnya yang pertama yaitu hidup berdampingan dengan non-muslim, yang kedua perjalanan jauh seorang perempuan, yang ketiga adalah tentang bersiwak, yang keempat tentang membayar atau mengeluarkan zakat fitrah, kemudian yang kelima tentang karakteristik perempuan, dan yang keenam tentang menggarap lahan tak bertuan. Nah, semoga teman-teman bisa memahami apa yang kita jelaskan. Semoga bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'uluman tanfa'una warzuqna fid dharaini fid dunya wal akhirah. Astaghfirukum. Alhamdulillahirabbil alamin wallahu a'lam bissawab. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.